Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Hania Maulida, NIM 2001 1083 kelas C semester 2 PIAUD. Mempresentasikan materi dari Bapak, yaitu dari materi 1 sampai dengan materi terakhir. Materi pertama yaitu tentang pengantar filsafat. Definisi filsafat sendiri menurut Plato adalah hakikat. 3. Adapun ciri-ciri dari filsafat yaitu terbagi menjadi 3, yaitu secara universal, radikal, dan sistematis. Cabang-cabang filsafat terbagi menjadi 4, yaitu filsafat tentang pengetahuan, filsafat tentang kenyataan menyeluruh, filsafat tentang tindakan, sejarah filsafat. Baik, kita melanjutkan ke materi kedua, yaitu tentang pengantar filsafat bagian kedua. Filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Berasal dari bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari kata philen yang berarti cinta atau love, dan sophia kebijaksanaan atau wisdom. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, love of wisdom. Dalam artinya sedalam-dalamnya, seorang filosofi atau filosofer adalah pencinta, pendamba, dan pencari kebijaksanaan. Ada 3 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan filsafat. 1. Universe, menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Baik, kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tentang hakikat manusia. Manusia sendiri dari sudut pandang filsafat fenomenologi merupakan manusia atau makhluk yang merdeka, mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Ia bertingkah bebas, bertingkah laku sesuai dengan kemampuannya. Ia juga dapat mengemukakan pendapat, kemauan, dan perasaannya kepada orang lain tanpa paksaan, dan ia juga punya kebebasan untuk mengembangkan potensi semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang hakikat manusia part 2. Manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk mengarah dirinya ke tujuan yang positif. Manusia itu rasional. Oleh karena itu, di dalam berbagai hal, ia dapat menentukan nasibnya sendiri. Ini berarti manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya sendiri apabila ia diberikan kesempatan untuk berkembang. Dunia manusia adalah dunia kemungkinan atau process of dynamic, dan ini berjalan terus-menerus, tidak pernah selesai. Jadi manusia sendirilah yang mengarahkan dirinya ke arah mana yang diinginkannya. Manusia selalu aktif dalam upaya mencapai aktualisasi diri melalui berbagai hubungan dan dialog dengan lingkungan sekitarnya. Dalam proses pembentukan kepribadian, manusia secara keseluruhan terus berkembang dari masa kini, masa lalu, dan juga masa depan. Pada dasarnya manusia bukanlah objek. Ia mengolah pengalaman dan memilih pengalaman tertentu. Manusia memproyeksikan diri ke masa depan. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi ke-6, yaitu tentang hakikat manusia dan pendidikan Islam. Ada 4 aliran yang sempat kita bahas pada hakikat manusia. Pada hakikat manusia dalam filsafat umum, yaitu pertama, aliran materialisme, yaitu bahwa hakikat manusia berasal dari fisik materi. Kemudian yang kedua ada aliran idealisme yang menyebutkan bahwa hakikat manusia sejatinya adalah ruh. Kemudian ada aliran dualisme, itu yang menyebutkan bahwa manusia memang keduanya, yaitu aliran fisik dan roh, jasmani dan rohani. Kemudian ada aliran eksistensialisme yang memandang bahwa manusia secara seluruh tidak hanya jasad, yaitu tetapi
keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari di dunia itu. Manusia adalah apa yang dia pilih, begitu menurut aliran eksistensialisme. Kita akan melanjutkan ke materi yang kelima, yaitu tentang hakikat pendidik dan peserta didik. Kedua istilah ini tidak dapat dipisahkan karena adanya ikatan yang sangat kuat antara pendidik dan peserta didik. Pengetahuan itu didapat dari belajar dan mengajar. Yang belajar adalah calon pendidik, yakni peserta didik, dan yang mengajar adalah guru, alias si pendidik. Di dalam Islam, seorang pendidik memiliki tugas yang utama, yaitu sebagai pewaris Nabi dalam mengajarkan dan mengembangkan ajaran Islam. Maka, Islam sangat memuliakan profesi seorang guru. Tak terbayangkan dan tidak mungkin bisa adanya proses belajar dan mengajar tanpa adanya seorang pendidik atau guru. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan ajaran dan contoh terkait hubungan guru dan murid. Di antaranya yakni adalah sebuah kisah dua orang mulia, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, yang terdapat pada surah Al-Kahfi. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu metode pendidikan dalam Islam. Pendidikan adalah modal dasar suatu bangsa. Pendidikan adalah pangkal atau titik tolak kemajuan suatu peradaban. Pendidikan adalah suatu investasi yang paling berharga, yang paling mahal, yang sangat seharusnya kita memberikan fokus perhatian kepada aspek pendidikan ini, karena dari pendidikan inilah akan lahir manusia-manusia yang sumber daya manusia yang akan mengarahkan ke seluruh roda peradaban manusia. Ya, aspek sosial, ekonomi, politik, kemudian kesejahteraan fisik, di infrastruktur, itu semua sangat bergantung kepada manusia. Sumber daya insani itu manusia. Maka pendidikan merupakan suatu hal yang sangat kokoh, sangat fundamental. Di dalam Al-Quran, ya, pendidikan ini diistilahkan dengan adab dan juga tarbiyah. Baik, kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu tentang metode pendidikan Islam part 2. Pendidikan menjadi dasar bagi kita membentuk saksi atau kepribadian Islam. Jadi, bagaimana kita mewujudkan kepribadian Muslim, maka harus melalui pendidikan yang benar supaya sesuai tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dalam Rasulullah SAW. Di antara yang pertama tadi itu yaitu tilawatul ayat. Ayat harus dibaca, baik ayat yang qaumiyah maupun ayat yang qauliyah atau Qur'aniyah. Ini harus seimbang atau seiring dan sejalan. Makanya lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama yang dikelola oleh ormas-ormas seperti Muhammadiyah dan lain sebagainya, atau kelola oleh pemerintah, itu harus memiliki nilai lebih, nilai plus. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang metode pendidikan Islam part 3. Ilmu kalam dibagi menjadi tiga, ada ilahiyat, ada sam'iyat, ada rubhiyat. Ilahiyat itu adalah mengenai sifat-sifat biologi. Kemudian sam'iyat itu adalah mengenai hal-hal yang gaib, yang wajib kita percayai. Sedangkan tabiat ini adalah ilmu-ilmu alam. Kenapa ilmu alam ini dipelajari? Tabiat, yaitu untuk sampai kepada keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keesaan Allah. Jadi ada makhluk, ada khalik. Itu kesimpulannya. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang hakikat kurikulum.
Pengertian kurikulum sendiri adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan.